Jokowi batal pindah di IKN, Amin Rais begitu sangat girang sekali dan mendoakan ya IKN mangkrak. Amin, amin kok begitu Soal amin sih. rencana Bapak berkantor di IKN kan mau bulan Juli, itu progresnya seperti apa sekarang dan apakah akan terlaksana dalam waktu dekat, Pak? Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya udah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR, Pak? Belum dapat laporan. Sudah, tapi belum. Oh, belum. Sudah, tapi belum. Tapi soal kepresnya bakalan kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus apa enggak? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat. Paket jelajahi cara Amin Rais girang sekali dan berharap IKN mangkrak. Ya, biar Amin Rais puas mencaci maki Jokowi dan menghina-hina Jokowi. Namun demikian, ternyata IKN berjalan terus dan 17 Agustus tetap dilaksanakan di IKN. Ya, Amin Rais berharap IKN gagal dan mangkrak seperti Hambalang. Jadi Mas Jokowi atau Mas Wiwi, saya ingin mengingatkan ya, karena Anda nampak galau dan risau dan bingung. Jadi kalau bisa please stop worrying and stay calm if you can. Ya. Jadi berhenti bingung dan kalem-kalem sajalah ya Mas Jokowi ya kalau Anda bisa ini. Nah di berbagai kesempatan Anda bilang mulai Juli nanti aku akan ngantor di IKN. Di mana Mas ngantornya? Bahwa IKN itu sebuah proyek pemborosan, pasti mangkrak, dan betul-betul yang luar biasa kita tidak bisa paham bagaimana mungkin orang-orang asing dipersilahkan datang ke IKN, bisa punya hak guna tanah dan berbagai istilah lain lah, di mana mereka itu boleh tinggal sampai 190 tahun. Nah, saudaraku, ada baiknya dalam kesempatan ini saya mengingatkan Presiden Jokowi supaya tidak bingung lagi. Karena apa? Orang yang bingung itu tidak akan bisa mengambil keputusan yang benar dan bijak. Jadi hati yang keruh dan semrawut ditambah kepala panas pasti akan menghadirkan langkah atau keputusan yang salah, keliru, dan keblinger. Lihatlah perkembangan pembangunan IKN yang sudah pasti macet, mangkrak, dan sudah mustahil bisa dilanjutkan. Bukan saja karena tidak ada investor asing yang mau terjun bersama pejabat-pejabat yang bodoh, yang bahlul, zamannya bahail, karena investor besar dan kecil sama saja, investor asing maupun dalam negeri, tidak ada yang mau berinvestasi karena mereka yakin bahwa ujung akhirnya pasti buntung. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. 10 investor dalam negeri yang kata media massa mau membantu Jokowi juga hanya ecek-ecek saja. Komitmen mereka cuma 20 triliun, itu pun tentu tidak bersekaligus ya. Dan besar kemungkinan hanya simbolik saja. Setelah Jokowi tidak berkuasa, tidak ada lagi raison d'être untuk meneruskan komitmen itu karena PKI pasti mangkrak dan Indonesia sudah ganti lurah. Saya kira Pak Jokowi sendiri dan Menteri PUPR juga sudah menyatakan langsung beberapa kali ya, bahwa Pak Presiden dan Pak Menteri PUPR, Pak Basuki, ya, itu memang sudah punya niatan untuk mulai berkantor ya di ibu kota baru pada bulan Juli. Ya. Nah, jadi saya mohon maaf ya bahwa
kalau melihat perkembangan dari jam ke jam memang amat sulit dibayangkan ya, bahwa sekarang sudah tanggal 29 Juni, jadi ke bulan Juli tinggal 2 hari lagi. Ya. Kemudian apalagi mengharapkan seperti yang dikhayalkan sudah siap untuk peringatan yang khidmat, ya, peringatan proklamasi kemerdekaan kita yang ke-79, ya, peringatan HUT RI ke-79, ya. Itu saya memang tidak begitu yakin, ya. Tapi Anda kata betul, ya alhamdulillah, ya. Andai kata terjadi betul-betul seperti yang bayangkan, ada 2.000 tamu, kemudian tanggal 1 Agustus bandara VVIP juga sudah bisa untuk mendarat pesawat-pesawat yang besar itu dan lain-lain. Kemudian airnya juga sudah melimpah dalam arti untuk mandi, untuk air minum dan lain-lain. Ya tentu alhamdulillah, cuma ya, saya yakin itu tidak bakal terjadi. Ya. Dan lebih baik sekarang caranya itu ada sikap rendah hati ya, dari Pak Jokowi atau Pak Basuki dan lain-lain ya. Ya, dengan mengatakan pada seluruh anak bangsa bahwa ini adalah kemauan manusia yang serba lemah, dan memang sampai sekarang halangannya itu ada hujan, ada banjir yang belum lama ini, kemudian pasokan-pasokan material juga tidak secepat seperti yang diharapkan, ya dicari argumen yang masuk akal. Jadi saya kira kita ini punya sebuah tontonan barangkali ya, tontonan yang menarik, apa gerangan yang akan terjadi di IKN nanti dari sekarang sampai insya Allah 17 Agustus 2024. Saya kira itu saja untuk kali ini. Ya mudah-mudahan semuanya baik, ya memberikan kebanggaan, kepuasan, rasa bangga, rasa aman kepada bangsa besar kita ini. Saya kira itu dulu. Mas Kowi ini akhir-akhir ini galau, resah, gelisah melihat IKN yang besar kemungkinan mangkrak, dan sekarang juga ternyata Mas Jokowi terbukti telah membawa Indonesia ke keterpurukan multidimensional. Nah menurut saya, maaf nih ya, Mas Jokowi, itu dia sudah lupa sama sekali petuah nenek moyang kita yang mengatakan melek gendong lali. Di situ terlihat Mas Jokowi menyalami semua menterinya dan sebagian undangan dan sudah berhadapan dengan Jenderal Prabowo, dan Prabowo kelihatan sudah bersiap mengangkat tangan, namun Mas Jokowi tidak menyalaminya. Saudaraku, kita tidak mungkin tahu secara persis apa yang ada di benak Mas Jokowi. Ya. Apakah untuk menghina Prabowo bahwa Mas Jokowi masih in control, ya, ataukah barangkali, dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Pengecut semua orang-orang ini, mainnya di belakang semua. Menikam orang dari belakang semua. Mana berani mereka gini? Coba ngomong sama calon-calon itu, berani nggak dia berbuat di depan begini? Tarung, nggak ada pertarungan. Main belakang semua, nikam dari belakang. Inilah kawan-kawan tuh jeleknya itu, aji mumpung. Kalau didukung massa dia berani. Kalau ditentang menciut, saya nggak apa. Kita nggak pernah menawarkan gagasan apa-apa pada rakyat. Tiba-tiba karena kita punya jabatan, keluyuran sana kemari, pasang baliho sana kemari, terus kita menganggap diri kita populer karena kita kerja. Mana proses kerjanya? Tiba-tiba yang tarung ini mantan-mantan gubernur, yang tidak punya partai politik, tidak pernah kerja buat partai politik. Mau demokrasi sehat apa kayak begini? Yang nyohor beda sama yang capek. Nah, ini hentikan gitu loh. Berani nggak kita hentikan ini? Waduh, tepuk Saya tangan mau ini. minta intelektual begitu cara berpikirnya. Kenapa sih ikut-ikutan membohongi diri terus? IKN Nusantara yang dia impikan sebagai persembahan terakhir buat bangsa Indonesia, kini telah jadi bumerang
yang memukul dirinya sendiri. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. 10 investor dalam negeri yang kata media massa mau membantu Jokowi juga hanya ecek-ecek saja. Komitmen mereka cuma 20 triliun, itu pun tentu tidak bersekaligus ya. Dan besar kemungkinan hanya simbolik saja. Setelah Jokowi tidak berkuasa, tidak ada lagi raison d'être untuk meneruskan komitmen itu. Karena TKI pasti mangkrak dan Indonesia sudah ganti lurah. Maka lurah Prabowo insya Allah lebih mampu memimpin Indonesia. Nah saudaraku, coba perhatikan sikap dan omongan Jokowi belakangan ini. Katanya Juli nanti sudah akan berkantor di IKN. Di rumah menteri kalau perlu, yaitu rumah Pak Menteri PUPR, Pak Basuki Hadi Mulyono. Itu pun bila sudah ada air bersih. Mengapa berkantor di rumah menteri? Karena sudah menyaksikan sendiri istana yang akan ditempati itu, juga sekaligus kantor presiden, itu memang belum 50% lah. Walaupun ada yang sudah 80%, tapi itu saya kira itu asal omong. Jadi masih mangkrak. Nah sekarang perhatikan logika Jokowi yang kesleo atau terkilir. Seorang presiden dari sebuah bangsa terbesar nomor 4 di muka bumi berkantor di rumah salah satu menterinya. Saya sering berpikir apakah ini semua senario dari langit, dari yang maha kuasa dan yang maha esa. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah Jalla Jalaluh, bukakanlah jalan keselamatan dan kesentausaan buat bangsa Indonesia, bangsa besar, bangsa Indonesia. Kami yakin ya Allah, sebagian besar bangsa Indonesia lepas dari perbedaan agamanya, dari perbedaan etnisitas dan suku bangsanya, lepas dari perbedaan adat istiadat dan budayanya, mereka tetap berpendirian sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Setiap kita memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Indonesia, lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, ciptaan Liberty Manik, dulu dosen pengajar musik di Institut Seni Indonesia di Yogyakarta, selalu menggema di seluruh persada tanah air kita. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti daya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Mas Jokowi, semoga setelah Anda lengser pasca 20 Oktober nanti, tidak dikenang sebagai the most scandalous president of Indonesia. Jadi presiden yang ternyata sangat penuh dengan skandal. Artinya itu Anda bisa diperlakukan sesuai dengan budaya kita, yaitu bangsa ini tetap mikul dhuwur mendem jero. Jadi Anda pernah jadi presiden 10 tahun bahkan. Jadi bangsa kita ini sangat pemaaf. Mudah-mudahan Anda tetap dieluk-elukan. Banyak yang masih sampai sekarang sebagian masih mengagumi Anda ya. Tapi yang nggak mengagumi pun juga paham karena Anda presiden. Sudahlah yang ada kebaikannya yang kita ingat bagus itu kita junjung tinggi-tinggi. Ya. Sementara dosa Anda, skandal nepotisme, kemudian dinasti kampungan tadi dan lain-lain, itu kita pendam dalam-dalam. Jadi kalau ini berlaku juga bagi Anda akan selamat. Tetapi Allah punya perhitungan yang mungkin berbeda dengan kita-kita ini. Hamba Allah yang sangat lemah, sangat picik, sangat short-sighted, pendek wawasan ya. Jadi bisa-bisa Anda menjadi presiden satu-satunya yang mungkin ini Anda tidak sekarang mulai bertobat, bisa dikecrek
seperti banyak presiden dan perdana menteri di muka bumi ini yang berakhir di dalam balik jeruji penjara. Mudah-mudahan enggak seperti itu. Mudah-mudahan Anda selamat, saya doakan. Ya. Tapi tolonglah Anda sudah tinggal berapa puluh hari lagi, itu mulai tobat, mulai minta maaf pada bangsa ini, dan telah mengacak-acak semau Anda, itu tentu sebuah kejahatan politik, skandal yang tidak bisa kita ampuni. Saya itu dulu saling berdoa, mudah-mudahan 17 Agustus nanti kita menyaksikan sesuatu yang yang lebih tepat, yaitu tidak akan dirayakan di IKN yang jelas sekali ada masalah teknis, masalah segala macam ya, tapi cukup di Jakarta saja ya. Sementara nanti biarkanlah Pak Prabowo, presiden terpilih, itu kemudian akan meretas jalan baru. Kalau memang akan diteruskan, tentu juga melihat komitmen kita bagaimana, dan bangsa ini bagaimana pendiriannya dan lain-lain, tidak bergudul, mutawaton, ya, tidak merasa paling benar sendiri. Itu bukan, saya kira, watak Pak Prabowo. Itu. Jadi kita saling antum selamat ya, Pak Jokowi. Nah, sedikit tambahan, kita bangga punya dua tokoh sebagai role models atau role model, ya, yaitu Mas Bambang Susantono dan Mas Doni Rahayu. Mereka intelektual yang punya integritas, konsistensi, keistiqomahan, dan tidak sedikit pun terlihat mempertahankan jabatan. Jauh, sangat jauh dari gambaran pelacur intelektual. Saya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.